Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Abdul Kamandangan, NIM 182.200. Dan di sini ada rekan saya, David Ation Negosian dengan NIM 182.089. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang proyek kami. Ini proyek tahan bicara. Jadi apa itu proyek tahan bicara? Kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, seperti kita tahu, ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan juga metodologi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Jadi, apa ini latar belakang dari tahan bicara? Jadi, berdasarkan data yang disediakan oleh BPS pada tahun 2021, diperkirakan terdapat sekitar 5 juta orang penderita tunarungu di Indonesia. Nah, mereka yang menderita tunarungu ini diklasifikasikan sebagai individu yang tidak dapat mendengar atau sama sekali tidak dapat mendengar. Nah, data ini juga didukung oleh data pemilu tahun 2019, di mana terdapat 363.000 orang penyandang disabilitas, dengan 68.000 diantaranya adalah tunarungu. Nah, hal ini membuktikan banyaknya penyandang disabilitas tunarungu di Indonesia. Oke, jadi tunarungu ini menghadapi tantangan serius dalam berkomunikasi secara individu, yakni individu lain yang tidak bisa memahami bahasa isyarat. Nah, keterbatasan ini bisa menghambat partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga interaksi sosial. Sedangkan kemampuan untuk berkomunikasi ini adalah hak dasar setiap individu orang untuk mereka dapat membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan informasi, dan juga bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, bagi tunarungu ini, kemampuan untuk berkomunikasi ini adalah kunci penting dalam mereka mencapai kesetaraan di dalam masyarakat. Oke, jadi beberapa masalah yang dialami oleh tunarungu seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama, pasti mereka akan mengalami depresi karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian isolasi sosial, hambatan karir, dan juga keterbatasan akses dari pendidikan. Tahan bicara hadir sebagai solusi penyandang tunarungu agar mereka bisa berkomunikasi dengan efektif dengan menciptakan aplikasi berbasis web yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat bahasa Indonesia menjadi fitur text to speech dengan memanfaatkan machine learning dari artificial intelligence, sehingga mereka bisa mengaplikasikan percakapan secara real time dan juga mereka bisa berkomunikasi dengan semua orang. Oke, jadi bagaimana aplikasi kami tahan bicara ini bekerja? Jadi akan ditinjau dari 3 aspek, yaitu input, proses, dan juga output. Nah, inputnya itu ini menerima video real time. Jadi saat pengguna tunarungu ini ke kamera di perangkatnya, kemudian video ini akan mendeteksi setiap gestur dari bahasa isyarat yang dilakukan. Nah, dengan adanya mesin learning ini dapat mengidentifikasi dan nantinya akan mengubah atau mentranslasi atau menerjemahkan gestur menjadi bahasa Indonesia. Nah, setelah diproses menjadi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia tersebut akan disajikan dalam bentuk teks dan juga speech. Speech-nya akan dilakukan oleh machine learning juga. Jadi, secara sederhananya, kami mengambil input berupa media video, kemudian melakukan proses dan menghasilkan output itu berupa media teks dan juga audio. Nah, kemudian rumusan masalahnya adalah ada yang pertama, bagaimana cara mengembangkan aplikasi penerjemah bahasa isyarat menjadi bahasa Indonesia dengan memanfaatkan mesin learning dan AI yang dapat membantu tunarungu komunikasi secara mandiri. Dan berikutnya adalah bagaimana cara aplikasi penerjemah bahasa isyarat dapat diakses oleh tunarungu di berbagai daerah di Indonesia. Nah, berikutnya adalah tujuan proyek. Yang pertama, mengembangkan aplikasi tahan bicara yang dapat menerjemahkan bahasa isyarat di Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua adalah membuat aplikasi mudah digunakan oleh tunarungu. Dan yang ketiga adalah mempromosikan aplikasi ini kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan kebutuhan tunarungu. Nah, aplikasi kami ini ada beberapa batasan. Yang pertama, tidak dapat menerjemahkan bahasa isyarat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah aplikasi ini tidak dapat memahami semua jenis bahasa isyarat. Jadi hanya yang baku jika ada gestur yang merupakan bahasa yang tidak formal atau bahasa daerah, maka tidak dapat dikenali. Yang ketiga, karena aplikasi kami ini masih dalam pengembangan, mungkin masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan. Gitu. Nah, kemudian untuk metodologinya, jadi kami menggunakan metodologi waterfall karena ini merupakan pengembangan perangkat lunak
sehingga kami menggunakan salah satu framework yang digunakan dalam pengembangan sebuah produk atau aplikasi. Nah, jadi untuk tahap pertama kita melakukan document gathering. Dari pengumpulan kebutuhan pengguna akan kami kami translasikan menjadi kebutuhan sistem, baik secara fungsional, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. Nah, kemudian tahap kedua kami akan melakukan desain, baik desain arsitektur sistem, kemudian desain-desain lain yang diperlukan seperti desain antarmuka, kemudian desain database, dan mungkin desain-desain lain yang bukan dalam pengembangan aplikasi ini. Nah, yang ketiga kita akan melakukan implementasi dari desain yang sudah kami rancang sebelumnya, dan setelah implementasi ini selesai, yang keempat kami akan melakukan testing baik aspek fungsional maupun aspek non fungsionalnya agar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di awal. Nah, yang kelima adalah kami akan melakukan deployment, sehingga setelah deployment ini selesai, aplikasi ini dapat benar-benar langsung dicoba dan digunakan di kasus nyata. Dan seharusnya di metode ini ada tahap ke-6, yaitu tahap maintenance. Namun tidak memungkinkan untuk melakukan tahap ini di proyek kami karena pengembangan aplikasi ini hanya untuk keperluan proyek, sehingga setelah proyek ini dikembangkan, maka aplikasinya sudah selesai dan dilanjutkan lagi, sehingga kami tidak melakukan maintenance secara berkelanjutan dari aplikasi yang kami buat ini. Nah, mungkin begitu saja paparan dari kami tentang proposal aplikasi tangan bicara, yaitu aplikasi penerjemah yang bermanfaat untuk Namro. Kami dari tim tangan bicara terima kasih telah memperhatikan paparan kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.